Nah, yang bikin merinding di sini, meski mukanya ini cantik banget ya, bagian bawah tubuhnya ini ternyata ular. Dengan suara lembut dan dingin, sosok itu pun bilang, "Apa yang kamu inginkan?" Saya mau kaya raya dan hidup sejahtera, Nyi," jawab Sukir tuh sambil gemeteran. "Kalau kamu mau, kamu harus bersetubuh denganku." Sukir yang udah kebayang kekayaan langsung setuju aja Nuh. Bersetubuh? Baik Nyai, saya siap." Sosok itu pun bilang lagi nih, ngasih syarat kan. "Nanti siapkan kamar khusus dan tidak ada satupun yang boleh masuk kecuali kamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya, lancar rezekinya, sehat selalu, biar kita bisa ketemu setiap hari. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, karena ini masih di awal video, kalian absen dulu di kolom komentar ya. Sambil kalian absen, aku di sini akan membacakan komentar-komentar dari kalian semua ini. Terima kasih buat Mas Alif Syahrul, dia makasih sudah absen, sudah komentar. Terus ada Bu Esther, makasih atas supportnya, dia selalu nyemangatin aku terus tuh gitu. Dari Jaksel ya, Bu Esther makasih banyak. Dan juga ada Mama Noval, semoga sehat selalu rezekinya ya. Amin ya Allah, makasih. Terus ada Kak Hani Bekasi, selalu hadir juga, dia selalu support aku, selalu nyemangatin aku, makasih ya Kak Hani ya. Terus juga ada Kak Ika Humaida dari Sidoarjo hadir, makasih Kak Ika. Ada juga Mama Ndut nih dari Cirebon, makasih banget selalu hadir ya, selalu setia nontonin konten aku di sini dan supportnya, doanya semoga doa terbaik juga kembali ke Mama Ndut juga ya, amin. Terus ada Mas Tobib ya, terima kasih. Terus ada juga Kak Yulianti ya dari luar negeri sana ya, makasih banget jauh-jauh dari sana nonton. Terus ada Kak Mega juga yang selalu hadir. Makasih juga buat semuanya yang nonton doang tapi nggak absen ya, makasih ya. Kalau bisa sih absen biar saya tahu kalian tuh dari mana, dengan siapa gitu ya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, salam kenal juga ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Ini ada sebuah cerita horor yang cukup menarik untuk didengarkan. Ceritanya seperti ini. Ada seorang bujangan yang hidup nggak tahu hidupnya tuh mau apa gitu, yang madesu lah intinya ya. Jadi seorang bujangan seumuran dengan aku sendiri gitu, tapi dia ini ya cuma hidupnya gitu-gitu aja gitu. Orang tuanya pisah gitu kan, dia hidup sendiri di kota gitu. Dia nggak tahu tentangnya gimana lagi nih hidup gitu kan. Dia cuma kayak jadi robot aja gitu, cuma kerja pulang tidur makan, kerja pulang tidur makan kan, gitu-gitu aja hidupnya. Nah akhirnya kan dia bosan tuh kan, dia tuh pengen ngerasain jadi orang kaya. Gimana sih rasanya jadi orang kaya gitu. Tapi dengan keadaan yang seperti itu sangat jauh banget kemungkinannya untuk jadi orang kaya ya. Dan karena dia memang juga nggak mau berproses, dia juga karena nggak tahu harus gimana caranya jadi orang kaya, akhirnya dia memilih jalan yang instan teman-teman. Ya seperti biasa, jalan menuju ke pesugihan. Dia nggak mikir panjang nih tentang akibat dan efek dari pesugihan itu sendiri. Yang penting dia punya duit banyak, rumah gede, mobil mewah, kendaraan banyak gitu. Pokoknya ingin kaya raya aja gitu kan. Nah gimana nih nasibnya? Apakah dia bisa mencapai kebahagiaan gitu? Waktu dia susah dia ngeluh pengen kaya, waktu dia kaya apakah dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah dia bisa seneng dengan atas pencapaian pesugihannya itu? Penasaran gak gimana ceritanya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Mbok, utang dulu Mbok. Biasa nasi telur sama es tehnya satu ya, ujar Sukir pada pemilik warung nih. Empok warung ngelirik balik sambil geleng-geleng kepala tuh. Hah, kamu ini Kir, baru juga tanggal 15 tapi uang sudah habis. Bukannya kamu tinggal sendirian? Lah uangmu itu buat apa sih sebenarnya? Sambil sibuk nyiapin pesanan Sukir nih, empok warung masih ngomel-ngomel tuh. Sukir sih udah biasa ya, sering kasbon di situ. Biasanya dia bakal bayar pas akhir bulan, nunggu gajian cair dulu tuh. Ya biasa empok, kebutuhan.
Supir jawab asal-asalan tuh. Dia sebenarnya males aja tuh ngasih tahu soal kebiasaan buruknya ya. Padahal supir ini sering banget ngabisin uang buat main slot di HP-nya. Tapi nggak ada yang tahu soal itu. Boro-boro temen ya. Bahkan orang deketnya pun nggak ada yang tahu nih. Supir pinter banget tuh nyimpen rahasia. Mainnya selalu di rumah karena dia tinggal sendirian tuh. Bukannya yatim piatu ya di sini ya, tapi orang tuanya ini udah cerai lama dan dua-duanya nikah lagi tuh. Sukir dibiarkan gitu aja sama mereka. Dulu nih dia tinggal sama kakeknya, tapi kakeknya udah lama meninggal. Jadi sekarang Sukir banting tulang sendiri buat hidup. Kerja di pabrik garmen yang gajinya pas-pasan, dibayar sebulan sekali. Sebenarnya cukup buat hidup hemat, tapi sejak kenal sama Slotty gitu ya, duitnya ini jadi gampang habis buat hal-hal yang gak penting. Nah sore itu nih, Sukir sampai di rumah habis ngutang buat makan tuh. Dia langsung mandi terus rebahan di kasur sambil nonton TV. Nah sambil iseng nih, dia ngecek akun Slotnya tuh. Udah puluhan juta dia keluarin nih, tapi gak pernah tuh balik modal. Sukir ngeluh tuh ya kan, ngerasa hidupnya berat. Duit habis, hidup sendiri, orang tua entah kemana. Tapi ya mau gimana lagi, ngeluh juga gak bakalan ngerubah nasib kan. Yang penting sekarang dia harus mikirin gimana nih caranya biar bisa dapat duit banyak dan gak usah kerja lagi di pabrik yang capeknya setengah mati cuy. Nah pada malam harinya nih Sukir mutusin buat keluar nongkrong ke rumah temennya, yaitu Asna ya, kita sebut saja namanya Asna. Rumahnya ini gak jauh sih, jadi dia jalan kaki aja tuh bisa. Di sana udah ada Kirman ternyata, duduk-duduk di halaman rumah Asna, gelar tikar sambil main gitaran, ngopi dan ya sebat gitu kan. Mereka bertiga udah sahabatan tuh dari dulu. Meski kerja di tempat yang berbeda-beda, mereka selalu nyempetin buat nongkrong bareng. Nah sambil ngopi nih, Kirman mulai cerita. Bro, tadi gua nganter temen gua ya, ceweknya kena pelet bro. Terus tuh cowoknya ngamuk, dihajar teh itu yang melet sampai babak belur. Abis itu ceweknya langsung sembuh. Sukir sama Asna dengerin tuh dengan antusias tuh, sesekali ngasih tanggapan. Jadi ceritanya mereka tuh seru sendiri gitu, apalagi ngomongin hal-hal yang mistis kayak gini. Nah sambil asik dengerin cerita Kirman, Asna ikutan buka suara tuh. Dia bilang, gue juga tadi kena apes bro. Abis pulang kerja, gue kan beli jajan gitu ya. Terus pas udah dapat kembalian, gue langsung pergi gitu aja, gak dicek tuh duitnya. Sukir dan Kirman udah mulai ngelirik penasaran tuh. Dia bilang, terus gimana tuh? Nah pas gue mampir lagi beli es teh cup tuh kan, baru deh gue sadar, uang 50.000 yang gue terima itu bro, udah robek. Parahnya lagi, udah ditambal solasi segala. Gue ngerasa ketipu abis nih. Nah Asna nih cerita seperti itu sambil geleng-geleng kepala tuh. Dia tuh merasa kesel banget ya. Terus si Sukri ini bilang ya, nyautin, ya elah bro, apes banget sih. Terus gimana? Ya gue bayar es teh pakai duit lain. Terus langsung balik lagi ke penjual jajan tadi. Gue pengen minta tuker lah ya kan. Si penjual bilang dia gak pernah kasih kembalian kayak gitu. Tapi gue lihat mukanya kayak bohong gitu deh. Tahu nggak? Kirman dan Sukir udah ketawa cekikan tuh. Asta lanjut cerita lagi nih. Nah yang lebih parahnya lagi nih bro ya, kan di situ ada pembeli lain nih. Terus si penjual itu malah playing victim tau nggak? Gua yang dituduh nyoba nyipu dia anjir. Kocak banget tuh orang. Orang-orang di sana malah nyalain gua kan jadinya. Sukir sama Kirman makin ngakak tuh, nggak bisa berhenti. Wah apes lo bener-bener ya nak, kata Kirman tuh sambil nahan ketawa. Tapi sumpah deh, gue kapok beli di situ lagi, kata Asna nih. Nah setelah cerita Asna itu kelar, mereka berdua ngeliat ke arah Sukir, berharap ada cerita dari dia juga tuh. Tapi Sukir cuma ngelengok sambil bilang, gue gak ada kejadian apa-apa bro. Ya biasa aja, kerja, pulang, ya gitu-gitu doang lah. Nah mereka pun akhirnya lanjut gitaran dan ngobrol ngalor ngidul sampai larut malam. Sukir baru cabut dari situ pas jam udah nunjukin pukul 11 malam ya. Karena besoknya ini dia kerja tuh. Nah keesokan harinya kan di tempat kerja nih, Sukir denger kawan-kawannya lagi ngobrol soal togel. Mereka cerita tentang rencana buat beli nomor dari seorang dukun yang katanya udah beberapa kali jackpot. Bro, gua udah 3 kali nih dapat nomor jitu dari dukun itu. Makanya gua ajak kalian nih biar ikutan hoki, kata salah satu temannya nih.
Nah, Sukir nih dengerin sambil pura-pura gak peduli tuh. Tapi di otaknya tuh nyimpen nih nama dukun yang mereka omongin. Tapi dia gak tertarik buat beli nomor togel. Dia cuma balik fokus ke kerjanya. Nah, singkat ceritanya kita menuju ke bulan dimana Sukir ini gajian ya. Nah, langsung deh dia mampir ke warung buat bayar utang sama mbok itu yang tadi di awal ya. Setelah itu dia balik ke rumah nih, rebahan dan lagi-lagi main slot. Tapi kali ini dia depo ya sedikit doang ya. Seperti biasa, kalah lagi. Sukir ngeluh tuh sambil mijitin kepalanya yang mulai pusing. Baru gajian, duit udah mulai tipis lagi nih. Dia duduk di depan TV tuh sambil berandai-andai nih. Ya ampun, andai aja gua gak top up lagi ya. Tapi ya apa daya, dari awal niatnya emang udah pengen main slot lagi kan. Akhirnya Sukir berusaha ngerelain uang yang udah hilang itu. Sambil siap-siap memandi nih, dia gak sengaja nemuin celah di lemari tua yang dulunya punya orang tuanya. Pas Sukir neken bagian itu, bener aja, ada laci rahasia di sini teman-teman. Dan di dalamnya itu dia nemuin beberapa perhiasan kayak kalung sama cincin. Dia yakin itu pasti punya ibunya yang ketinggalan pas mereka cabut ninggalin dia. Sukir mikir nih, mending gue jual aja nih perhiasan. Lagian ibu juga udah ninggalin gue dari dulu. Masa iya gue harus ngerasa bersalah? Kata Sukir nih. Akhirnya nih pada malam harinya Sukir gak nongkrong tuh. Dia milih rebahan di depan TV, makan mie dan ngopi sambil mikirin sesuatu tuh. Sebuah ide muncul di kepalanya nih, ide gila nih. Besok nih ya, setelah jual perhiasan, dia bakal ke dukun yang disebut teman kerjanya itu. Tapi dia bukan untuk minta nomor togel. Dia mau nyoba minta cara lain biar cepet kaya mendadak. Kayaknya gue bakal kesana pas libur nanti, ucap Sukir nih sebelum dia tidur kan. Nah akhirnya singkat cerita nih, minggu pun berganti ya, dan hari libur pula pun tiba. Sukir menuju ke tempat yang dicatat teman kerjanya. Rumah dukun itu ternyata ada di pelosok, jauh banget dari kota, dengan jalan tanah yang bebatuan gitu. Singkat ceritanya aja nih ya, setibanya di rumah dukun nih, Sukir ketuk pintu tuh. Tok 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 tok, permisi. Pintu pun dibuka nih sama seorang kakek yang berjanggut lebat putih. Dia bilang, silakan masuk. Saya sudah tahu kok maksud kedatangan kamu. Tanpa banyak basa-basi nih, dukun yang dipanggil sebut saja Mbah Sono itu ya, langsung nawarin ritual khusus buat Sukir. Katanya ritual ini bisa bikin Sukir cepet kaya. Sukir yang penasaran nanya tuh lebih detail. Mbah, apa syaratnya? Kamu harus lakuin puasa mutih 7 hari ditambah puasa ngableng 1 hari. Mulai dari Selasa Kliwon. Siapin juga ayam hitam sama sesajen lainnya. Baik mbah, saya siapin semuanya. Terus untuk ritualnya bisa dimulai kapan ya? Ritualnya nanti. Lakuin puasanya dulu, baru datang lagi ke sini pas puasa ngableng. Nah Sukir pun akhirnya pamit tuh karena udah ngerti kan caranya gimana. Dia pun pamit sambil mikir-mikir soal syarat yang harus dia jalanin. Singkat ceritanya nih, beberapa hari kemudian Sukir udah jalanin puasa mutih 5 hari. Tapi dia belum dapat ayam hitam yang disyaratkan oleh Mbah Sono itu. Sukir akhirnya pun nyari ke pasar tuh, tapi ayam hitam emang susah banget dicari ya. Akhirnya dia cuma bisa beli sesajen lain kayak kemenyan, terus kembang 7 rupa, juada pasar, kelapa muda, sama pisang hijau. 2 hari lagi nih, Sukir harus segera dapetin ayam hitam biar ritualnya bisa berjalan sesuai rencana. Nah sore itu nih, Mbah Sono bilang ke Sukir buat nanti bertapa di gubuk tua deket sungai. Gubuknya itu ternyata udah disiapin, lengkap sama sesajen segala macem. Tapi yang bikin merinding nih di sini nih, Sukir bakal ketemu sama sosok cewek siluman yang ngejaga tempat itu. Terus Sukir harus gimana? Tentu saja Sukir harus nurut sama apapun yang diminta oleh sosok itu. Kalau udah nurut nih, konon dia bakal dapat apa yang dia pengen, termasuk kekayaan. Nah Sukir sih di sini nggak banyak mikir dong. Demi cepet kaya nih, dia ya setuju aja tuh. Dia udah pasang niat. Udah
Gua jalinin aja, semoga nasib gua bisa berubah abis ini, kata dia tuh. Nah, singkat cerita nih, Sukir balik lagi ke rumah Mbah Sono buat nyiapin segala perlengkapan ritual. Dia lagi puasa ngableng tuh kan, jadi fokus banget sama apa yang dibilang Mbah Sono. Ini Mbah, barang-barangnya yang diminta udah saya siapin semua, kata Sukir nih sambil ngasih sesajen kepada Mbah Sono. Mbah Sono ngerapin sesajen di naman bumi itu tuh, menata kan. Terus langsung nyembelih ayam hitam buat ngambil darahnya. Darah itu ditambung di mangkuk kan. Sementara kemenyan udah dibakar tuh. Bau asap kemenyan mulai ngepul nih, bikin suasana makin serem. Bulu kuduk Sukir merinding gak karuan pas Mbah Sono mulai baca mantra. Angin kencang tiba-tiba nyamber, bikin Sukir makin gak tenang di sini. Setelah ritual awal selesai nih, Mbah Sono ngajak Sukir buat mandi kembang di belakang rumah. Jongkok ya, perintah Mbah Sono tuh. Tanpa pikir panjang, Sukir ya nurut aja di sini. Mbah Sono guyur dia pakai air kembang 7 rupa sambil terus baca mantra. Singkat ceritanya nih, malam Jumat Kliwon pun tiba. Sukir dan Mbah Sono jalan menuju sungai di tengah hutan buat lanjut ritual mereka. Mereka nyusurin jalan setapak pakai obor sebagai penerangannya. Nah, setelah sampai di lokasi, Sukir duduk bersila di bawah pohon keramat deket sungai. Kemenyan udah dibakar nih, asapnya mulai ngebul kan. Mbah Sono ninggalin Sukir sendirian di situ. Ingat ya, jangan noleh ke belakang kalau dengar suara apapun. Pesan dari Mbah Sono nih sebelum dia ninggalin Sukir. Nah, di sini Sukir mulai komat kamit baca mantra, tapi dia tiba-tiba dengar suara langkah kaki dari seberang. Di sini suasana makin bikin deg-degan, tapi dia nggak berani noleh tuh. Walau keringat dingin udah ngucur nih, Sukir terus baca mantra. Gak lama kemudian, hembusan angin kenceng bikin pohon di depannya itu bergoyang. Padahal pohon lain nih di sekitar itu diem aja tuh, gak ada yang gerak. Nah, dari pohon itu tiba-tiba keluar cahaya terang dan muncullah sosok wanita cantik pakai kebaya Jawa. Nah, yang bikin merinding di sini, meski mukanya ini cantik banget ya, bagian bawah tubuhnya ini ternyata ular. Dengan suara lembut dan dingin, sosok itu pun bilang, "Apa yang kamu inginkan?" Saya mau kaya raya dan hidup sejahtera, Nyi," jawab Sukir tuh sambil gemeteran. "Kalau kamu mau, kamu harus bersetubuh denganku." Sukir yang udah kebayang kekayaan langsung setuju aja noh. Bersetubuh? Baik Nyai, saya siap. Sosok itu pun bilang lagi nih, ngasih syarat kan. "Nanti siapkan kamar khusus dan tidak ada satupun yang boleh masuk kecuali kamu." Sosok wanita ular itu akhirnya hilang nih, ninggalin bau harum semerbak di udara. Sukir walaupun masih gemeteran nih, tahu kalau ini bagian dari prosesnya. Akhirnya pun setelah menjelang subuh, dia balik ke rumah Mbah Sono. Mbah Sono ternyata udah nungguin di rumah tuh. Terus Mbah Sono bilang, "Ini, makan dulu. Kamu kan belum makan dari kemarin," ucapnya nih. Sukir pun akhirnya langsung makan tuh dengan lahap ya kan, karena udah lapar banget. Nah, setelah makan, Mbah Sono jelasin tuh langkah berikutnya. Di malam berikutnya nih, Sukir diantar ke gubuk yang udah dipersiapkan buat ritual. Sukir di sini sempat heran ngelihat ada kasur lama di situ. Tapi dia nggak nanya apa-apa nih. Demi ritual ini lancar ya udah dia manut-manut aja tuh. Setelah semua persiapan selesai, Sukir mulai bertapa di gubuk itu. Malam pun jadi terasa panjang. Tiba-tiba nih, sosok wanita cantik yang separuh ular itu datang lagi. Dia ngerayap dekat Sukir dan tanpa banyak bicara mulai melilit tubuh Sukir tuh. Suasana hening banget. Cuma ada suara aliran sungai dan serangga malam yang terdengar. Sukir di sini udah pasrah tuh. Dia tahu kalau ini memang bagian dari proses ya, dan udah sepakat kan. Nah, singkatnya nih, setelah kejadian itu, sosok wanita ular itu ngasih syarat lain nih. "Aku akan datang setiap malam Jumat ke rumahmu
dan kamu akan mendapatkan banyak harta sebagai gantinya. Nah, di sini Sukir setuju tuh tanpa banyak mikir. Sosok itu pun menghilang dan Sukir langsung balik ke rumah Mbah Sono buat cerita singkat tuh, buat nyeritain ke Mbah Sono. Terus dia pun akhirnya pulang dengan keyakinan bahwa harta melimpah udah nunggu di rumahnya. Sukir pun siap menjalani hidup yang baru nih, walaupun harus selalu memenuhi syarat dari sosok yang mengerikan itu ya. Nah, di sini Mbah Sono cuma pesan ke Sukir nih, ingat ya, kamu jangan sampai melewatkan ritual malam Jumatnya ya. Iya Mbah, siap. Bagus. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih banyak udah membantu saya. Nah, pas dia udah nyampe rumah nih, bener banget ternyata. Tiba-tiba aja nih ya, ada duit muncul di lemari kayu. Bukan cuma duit doang, ada emas-emas perhiasan yang modelnya kayak dari zaman kerajaan gitu. Sukir di sini ya seneng banget dong, mikir pasti itu bakal laku mahal kalau dijual. Nah, sejak saat itu nih, Sukir akhirnya hidupnya berubah total. Dia udah nggak khawatir lagi soal duit kan, malah mutusin buat resign dari kerjaannya. Sehari-hari dia cuma bisa santai di rumah, kadang keluyuran, malamnya nongkrong bareng sama Asna dan Kirman. Setiap nongkrong nih, Sukir selalu bawa makanan mahal buat cemilan. Teman-temannya ini mulai curiga tuh, bilang, bro, lo dapet duit dari mana sih? Ah, biasa, gue kan punya bisnis, tapi rahasia lah. Sukir jawab seperti itu tuh. Nah, lama-kelamaan nih, gaya hidup Sukir makin kelihatan kan. Dia ganti motor ke model terbaru, rumahnya direnov jadi lebih mewah. Bahkan dia sampai nyewa pembantu dan sapam buat jagain rumahnya yang gede itu. Tapi nih, di balik itu semua, Sukir gak lupa sama ritual malam Jumatnya. Setiap malam Jumat, dia harus bertemu dengan sosok siluman ular di rumahnya. Awalnya Sukir takut setengah mati, tapi sekarang dia malah kayak ya nikmatin banget tuh tiap hari ketemu sama siluman itu. Ya untungnya aja katanya silumannya cantik ya, walaupun badannya ini ular gitu. Tapi gak apa-apa lah, muka nomor 1 gitu kan. Nah, singkat cerita nih, pada satu malam ketika abis nongkrong, Sukir gaspol motor barunya yang buat pulang tuh. Tapi di tengah jalan yang sepi dan gelap gulita, dia ngerasa ada hembusan angin dingin. Bulu kuduknya berdiri. Terus tiba-tiba ada bau busuk yang menyeruak tuh. Bau apaan ini? Kata Sukir nih sambil nengok ke spion. Nah, pas dia lihat spion, betapa kagetnya Sukir di sini. Karena apa? Karena di sini ada sosok kuntilanak yang lagi ngikutin dia, terbang dengan wajah hancur penuh darah dan rambutnya ini acak-acakan. Sukir di sini panik banget tuh, langsung gas motor sekenceng mungkin sampai di rumah. Dia langsung kunci pintu, nggak sempet cuci muka tuh dia, langsung masuk kamar dan nyungsep di bawah selimut. Singkat cerita nih, malam harinya Sukir lagi asyik teleponan di kamar. Tiba-tiba angin kenceng masuk dan suara senandung perempuan ini kedengeran. Sukir panik di sini, buru-buru matiin teleponnya tuh. Dia mendengar ada suara itu dari luar jendela. Pelan-pelan dia pun ngintip dong karena kepo kan. Dan ternyata ada kuntilanak lagi berdiri di kebun depan jendelanya. Muka kuntilanak itu serem banget nih di sini. Matanya melotot, putih semua dan penuh darah. Dia muter kepala 180 derajat ngadep Sukir. Sukir di sini kaget bukan main, sampai dia jatuh terkapar dan saking takutnya dia nggak kuat, dia pun pingsan. Nah, singkat cerita nih, dia pun pingsan sampai pagi ternyata. Di pagi harinya itu Sukir pun baru bangun. Pembantu rumahnya pun cerita nih, katanya nih, setiap malam dia dengar ada suara perempuan nyinden di dapur. Bikin merinding kan tuh kan. Nah, pada suatu malam nih, pas Sukir mau masak mie instan, dia dengar suara langkah kaki tuh, kayak bunyi tuh kayak plak, plak, plak. Nah, pas dia noleh, gak ada siapa-siapa. Sukir langsung lari ke kamar, ninggalin mie yang belum jadi itu. Di kamar ya belum selesai nih, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok, 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 tok. Sukir di sini mikir, mungkin itu pembantunya. Tapi pas dia buka pintu, di depan pintu berdiri pocong bau busuk dengan mata yang melotot. Sukir di sini jerit nih, ah! Dan akhirnya Sukir pun pingsan lagi.
Nah, singkat ceritanya aja nih ya, walaupun begitu nih, walaupun diteror-teror terus seperti itu, di sini Sukir tetap nggak lupa sama ritualnya. Ketika malam Jumat Kliwon, dia udah siap-siap nih di kamar ritualnya itu. Semua sesajen udah disiapin. Pas sosok siluman ular itu dateng nih, angin kenceng bawa wangi semerbak. Sekarang Sukir udah nggak takut lagi di sini. Malah dia seneng ya kan tiap kali dapat bonus dari ritual itu. Sukir di sini udah biasa dan dia gak peduli lagi dengan bahayanya yang mungkin bakal terjadi. Yang penting di sini Sukir mikir kekayaannya ya terus mengalir dan dia terus menikmati hadiah dari siluman itu tiap malam Jumat. Ini ya sosok itu pas dilihat lebih dekat ya memang cewek itu kelihatan beneran cantik banget gitu. Apalagi kebaya yang dia pakai bikin auranya ini makin terpancar gitu. Kayak bukan dari dunia ini gitu, kayak dari kayangan gitu kalau orang bilang ya. Nah malam itu pun akhirnya Sukir mulai berhubungan sama sosok misterius itu. Dia gak mikir tuh yang bakalan terjadi selanjutnya. Nah singkat cerita nih, pada malam hari Sukir ini lagi duduk santai di belakang rumahnya tuh, di samping kolam renang. Karena memang rumahnya ini udah ada kolam renangnya tuh kan, ya mewah banget. Nah dengan suasana yang tenang, angin sepoi-sepoi. Tapi tiba-tiba di sini mata Sukir kepo ngelirik ke arah pohon pisang di belakang rumahnya. Anehnya ya, pohon itu gerak-gerak sendiri gitu, kayak kena angin kenceng. Nah pas dia cek lagi nih, pohon-pohon yang lain itu ya diam-diam aja, gak ada yang goyang. Cuma itu doang nih yang goyang. Sukir fokus kan, matanya gak lepas dari pohon pisang itu. Lama-lama nih, pohon pisang itu ternyata berubah wujud. Pohon pisang itu berubah menjadi sesosok pocong dengan mata melotot, mulut menganga, dan tampilan yang bikin bulu kuduk merinding banget. Sontak di sini Sukir kagetnya bukan main. Pocong itu nih ya, pocong itu lompat ke arahnya dengan wajah penuh darah, udah hancur dan serem banget pokoknya. Sukir di sini pun teriak-teriak tuh, langsung kabur ke kamar mandi, lari secepat kilat. Nah sampai di kamar nih, belum sempat dia nafas lega toh, dia kaget setengah mati. Karena apa coba? Ternyata di situ udah ada pocong lain yang udah nunggu di dalam kamar. Sosok itu membawa aroma yang busuk banget kayak bangkai, bikin Sukir ini nggak kuat dan ya seperti biasa pingsan lagi di tempat. Nah memang ya sejak Sukir ngelakuin pesugihan dan mendadak kaya raya itu, hidupnya memang nggak pernah tenang walaupun duitnya banyak ya. Karena teror di sini terus menerus datang, nggak pernah tuh ada kedamaian ya. Apalagi kalau malam hari tuh, wah Sukir udah malas banget kalau udah mulai masuk malam. Karena apa? Karena sudah terjamin teror-teror yang nggak terduga pasti bakalan terjadi. Jadi gimana? Apakah masih hidup enak? Punya duit banyak, kaya raya, rumah gedung mewah, punya mobil, motor, tapi setiap malam selalu diteror. Kalian mau nggak seperti itu? Nah singkat cerita nih, ada seseorang yang namanya Pak Rudi. Dia lagi naik motor lumayan kenceng tuh pada malam itu. Nah ketika dia sudah sampai lewat di depan rumah Sukir nih ya, dari jauh dia ngelihat ada sosok tinggi gede berdiri di depan rumah Sukir. Karena dia lagi naik motor lumayan kenceng dan fokusnya itu hilang ya, dia akhirnya pun nabrak pohon pinggir jalan. Bruak! Suara tabrakan itu keras banget tuh terdengar. Dan di sini Pak Rudi meninggal di tempat, tepat di depan rumah Sukir. Akhirnya berita kematian Pak Rudi ini bikin geger tetangga tuh. Terus ada namanya Pak Tommy nih, yang juga pernah ngelihat sosok genderuwo di depan rumah Sukir. Makin yakin tuh Sukir udah main pesugihan. Soalnya ya, tiap ada orang yang lewat depan rumah Sukir malam-malam nih, pasti aja ada penampakan. Pada suatu malam, ada ibu-ibu tetangga Sukir mau ke warung nih. Pas jalan di depan rumah Sukir, gak sengaja tuh dia nengok ke atas rumah itu, ke atas rumah Sukir ya. Dan langsung kan tuh jantungnya berdegup kencang. Dia kaget ngeliat sosok gede banget nyeremin gitu. Ibu itu langsung teriak kan, dan dia langsung pingsan di tempat itu juga. Bruk, ambruk di jalan tuh. Satpam rumah Sukir yang lagi jaga langsung panik dong, teriak minta tolong. Tolong,
tolong! Akhirnya warga pun rame-rame datang nolongin ibu itu. Diangkatlah ibu itu ke rumahnya. Tapi ya di sini anehnya, Sukir baru keluar rumah pas semua itu ribut-ribut udah selesai. Jadi pas lagi rame kayak gitu, Sukir nggak keluar nih di dalam rumah. Ketika udah sepi nih, dia baru keluar tuh Sukir. Terus Sukir tanya nih sama satpamnya, ada apaan tadi? Barusan ada ibu-ibu pingsan mas. Hah? Emang kenapa kok bisa pingsan? Kalau itu sih nggak tahu mas. Oh, kirain ada apa. Nah, Sukir di sini masuk lagi tuh ke rumah, duduk di ruang tengah sambil nonton TV dan ngemil tuh. Tiba-tiba di sini HP-nya bunyi nih, deret kan gitu kan bunyinya. Ya loh, Asna, ada apa? Bro, gue sama Kirman mau ke rumah lu, boleh nggak? Oh, ya udah kesini aja, ngapain nanya coba? Di rumah kan cuma ada gue, pembantu sama satpam. Oke, OTW ya. Nah, beberapa saat kemudian nih, Asna sama Kirman datang. Mereka nongkrong di ruang tengah tuh, ngobrol sambil main kartu. Makanan sama minuman udah dihidangin tuh sama pembantu Sukir. Nah, di sini lagi asik-asik nih. Asna di sini kebelet pipis tuh. Dia jalan ke kamar mandi. Tapi ya, pas lewat depan kamar Sukir, si Asna ini ngeliat ada cewek duduk di dalam kamar. Kaget dong dia. Dia pun akhirnya langsung nengok lagi tuh. Tapi anehnya, pas dia ngecek lagi, kamar itu kosong, gak ada cewek lagi tuh. Loh, tadi perasaan ada cewek di situ. Gumam Asna nih. Mungkin perasaan gue saja kali ya. Akhirnya Asna pun lanjut ke kamar mandi nih. Tapi pas udah di dalam kamar mandi, dia denger suara nangis pelan banget nih, kayak suara cewek yang lagi sedih tuh. Asna di sini merinding banget tuh kan. Buru-buru dia kelarin urusannya tuh. Nah, pas dia keluar nih, dia kaget banget. Tepat di depannya ada kuntilanak dengan wajah hancur, penuh darah, rambutnya ini berantakan. Dan ternyata di situ jam udah nunjukin pukul 12 malam dan pembantu udah pada tidur. Asna yang gak kuat ngelihat pemandangan itu, tubuhnya langsung ambruk tuh kan. Brak, dia pingsan di depan kamar mandi itu. Nah, kita berpindah nih. Sementara itu Sukir dan Kirman di ruang tengah lagi nungguin Asna kan. Sukir bilang nih, Asna kemana sih? Kok lama banget? Iya gak tahu nih. Ayo cek deh, coba takutnya dia kenapa-napa. Nah akhirnya Kirman dan Sukir akhirnya ke belakang tuh kan. Dan di sini betapa kagetnya mereka pas ngelihat Asna terkapar di depan kamar mandi. Terus Sukir bilang, lah bocah malah tiduran di situ, sambil bercanda kan. Kir, ini bukan tiduran, dia pingsan itu. Ya tahu, bercanda kali. Di sini mereka langsung angkat Asna ke ruang tengah tuh. Sukir ambil minyak kayu putih, olesin hidung ke Asna tuh. Pelan-pelan di sini Asna pun akhirnya sadar. Sukir nyodorin air tuh. Ini diminum dulu nak. Aduh. Iya makasih ya. Lo kenapa tadi pingsan? Tadi gue lihat cewek di kamar Sukir. Terus pas di depan kamar mandi ada kuntilanak, serem banget. Halah ngaco, paling lu habis minum kali. Iya juga kali ya. Nah singkatnya nih, malam itu akhirnya Asna sama Kirman terpaksa nginep di rumah Sukir gara-gara tiba-tiba di situ hujan gede banget. Nah langsung aja tuh, begitu tengah malam mereka berdua udah pada tepar tuh kan. Tapi di sini tiba-tiba Kirman kebangun nih. Ya namanya juga manusia ya, lagi tidur enak, kebelet buat buang air besar tuh. Dia akhirnya pun buru-buru ke kamar mandi. Dan gak lama setelah itu keluar dengan lega tuh. Nah pas dini hari nih, Kirman mulai dengar suara aneh. Kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu depan rumah. Tok, 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 tok. Refleks dong. Dia langsung bangkit dan mau ngecek nih, siapa yang ngetuk pintu malam-malam gini kan. Tapi pas lagi jalan ke arah pintu, ada perasaan yang gak enak. Kayak ada yang ngikutin dari belakang tuh. Seret, seret, seret. Bulu kuduk Kirman di sini langsung berdiri semua tuh. Dia spontan nengok ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Suara aneh makin berasa di sini. Dan pas dia sampai depan pintu, tiba-tiba terdengar suara pintu yang berderit. Krit.
Kayak gitu kira-kira suaranya. Kirman buka pintu tuh, dan dia di situ kaget banget. Karena apa coba? Karena di sini ada sosok tinggi besar berdiri di depan pintu. Tanpa mikir panjang, Kirman langsung menjerit. Badannya langsung kaku banget tuh kayak patung. Napasnya udah gak karuan. Jantungnya ini berdetak kenceng banget. Sosok itu tiba-tiba hilang, ninggalin asap tebal yang baunya ini, wah, masya Allah, busuk banget. Kirman di sini udah gak kuat lagi tuh. Dia langsung ambruk pingsan di depan pintu. Kenapa di sini semuanya pingsan semua ya? Paginya harinya nih, singkat ceritanya ya, pembantu Sukir yang baru bangun buat nyapu nih nemuin Kirman. Lihat Kirman tuh di depan pintu, dia panik dong kan. Terus lari buat bangunin Sukir sama Asna. Mas Sukir, bangun mas. Itu teman mas pingsan. Sukir yang masih setengah ngantuk langsung ke depan bareng Asna tuh. Mereka akhirnya pun mengangkat Kirman ke sofa ruang tamu. Sementara pembantu bikin teh anget buat ngebangunin Kirman. Nah, setelah beberapa saat, Kirman akhirnya sadar tuh. Tapi mukanya masih bingung dan linglung kan. Nah, di sini Sukir ngasih teh anget tuh yang udah dibuatkan sama pembantunya. Dan mereka pun akhirnya siap-siap buat pulang karena masih ngantuk banget katanya. Nah, singkat ceritanya nih, setelah kejadian itu ya, Sukir mulai sering ngerasa lemas dan susah ngelanjutin ritualnya itu. Tiap malam dia selalu dengar suara minta tolong dari dalam kamar. Kir, tolong saya Kir. Seperti itu teman-teman. Dia tuh selalu terganggu dengan suara-suara seperti itu. Ya walaupun memang tipis-tipisan ya terornya, tapi kalau itu terjadi terus-terusan, Sukir kan jadi stres di sini kan. Dan pada suatu malam nih, Sukir melihat sesosok pocong, tapi mukanya ini mirip Pak Rudi. Kalian inget siapa Pak Rudi? Pak Rudi itu yang ketika pas naik motor jatuh itu ya, nabrak pohon pas di depan rumah Sukir ya. Kan dia udah meninggal. Nah, di sini Sukir melihat Pak Rudi itu dengan wujud pocong seperti itu. Yang ternyata di sini ya teman-teman ya, kematiannya Pak Rudi itu adalah tumbal dari si Sukir ini. Nah, kan kaget kan? Seperti itu. Di sini ya Sukir langsung kaku, nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya dia pingsan dan baru sadar paginya. Ternyata ya pocong itu terus datang tiap malam. Katanya pocong itu Pak Rudi itu ya, penampakan dari Pak Rudi itu selalu minta dibebasin. Dia selalu minta tolong gitu. Lalu nih ada lagi cerita dari si Ani ya. Kita belum sebutin ya, Ani itu adalah pembantunya di si Sukir. Nah, waktu itu dia lagi ngangkat jemuran nih di belakang rumah. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang deketin dia. Dia kira itu tikus. Tapi pas nengok ke arah pohon pisang di belakang, dia kaget banget tuh. Pohon itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Tinggi besar, giginya bertaring, panjang dan matanya ini merah menyala. Ani di sini langsung lari masuk ke rumah dengan ketakutan. Pas Sukir tanya kenapa, Ani bilang dia melihat genderuwo di belakang rumah. Tapi di sini Sukir malah bilang, mungkin itu Ani cuma halusinasi aja. Malam itu akhirnya pun Ani gak bisa tidur dong. Masih kepikiran sosok yang dilihatnya itu. Nah, ketika dia mencoba untuk nonton TV nih buat nenangin diri, tiba-tiba vas bunga yang ada di rak jatuh sendiri tuh. Prak! Ani kaget dong di sini. Terus tiba-tiba ada pocong muncul di depan dengan bau yang busuk banget. Ani langsung pingsan di depan TV. Singkat ceritanya nih, pada suatu malam, satpam yang lagi jaga di pos depan Sukir tiba-tiba ngerasa merinding tuh hawanya. Dia dengar ada suara cewek nangis kecer-kecer gitu. Bikin suasana makin horor aja di sini. Satpam itu akhirnya pun ngelirik sana sini tuh, muter-muter nyari sumber suara, tapi nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di sini angin ini kenceng banget tuh, menambah keseraman suasana di situ. Terus nih ya, mata si satpam itu melihat ke arah pohon mangga di depan rumah dan wah, di sana berdiri sosok kuntilanak dengan mata melotot gede banget. Mukanya ini remuk kayak habis digila stroke gitu. Satpam itu kaget banget sampai pingsan, gak sadarkan diri sampai pagi di sini. Jadi di sini kesimpulannya ya,
Di rumah itu semuanya kena teror ya. Entah itu Sukir, pembantunya namanya Ani, dan juga si satpamnya. Jadi memang serumah gede itu cuma ada 3 orang, dan ya akhirnya si satpam dan si pembantunya ini yang nggak tahu apa-apa karena tinggal di situ, akhirnya mereka pun ikutan diteror juga. Jadi seperti itu. Rumah itu memang udah parah banget ya, walaupun dia mewah gitu. Tapi ya nggak mau deh, siapa sih yang mau tinggal di rumah kayak gitu ya. Singkat cerita nih, lompat ke setahun kemudian ya. Setelah setahun hidup mewah, penuh duit, bergelimang harta, dan sering ngelakuin ritual aneh, Sukir sekarang nih udah mulai ngerasa capek dan lemes. Tanpa dia sadari, itu semua efek dari perjanjiannya selama ini. Sekarang dia stok vitamin terus di rumah tuh, kayak buat ngisi baterai biar bisa ngeladenin si siluman itu. Tiba di malam Jumat nih, yang kesekian kalinya dengan badan yang masih lemes, Sukir tetap dipaksa buat ngelayanin nafsu si siluman cantik itu. Duitnya sih memang makin banyak ya, tapi sekarang dia malah ngerasa nggak bisa nikmatin. Badannya ini nggak mendukung gitu. Semakin lama, Sukir makin sering sakit-sakitan. Sampai-sampai nih, Asna sama Kirman sekarang sering ke rumah buat jagain si Sukir. Sukir bahkan nyiapin mereka duit buat beli camilan tuh, karena dia sendiri udah nggak kuat kemana-mana lagi. Nah, sampai pada suatu ketika nih, suatu hari, Sukir tiba-tiba ngerasain sakit parah banget di bagian anunya gitu. Pas banget Asna sama Kirman lagi di rumah nih, lagi nonton TV di ruang tamu. Sementara Sukir yang lagi meringis kesakitan di kamar tuh. Akhirnya disamperin tuh sama mereka. Asna langsung nyuruh Kirman buat manggil dokter, karena Sukir ini nggak kuat jalan buat periksa keluar. Tapi nih sialnya, Sukir lupa kalau malam itu adalah malam Jumat, dan sosok siluman itu pasti bakal datang lagi. Dan benar saja, pas udah larut nih, sosok itu muncul. Dan lebih parahnya, Asna di sini juga ikutan lihat tuh. Saking takutnya nih, Asna langsung pingsan di samping ranjang Sukir. Sementara Sukir yang udah kesakitan parah nih, memohon-mohon sama sosok itu buat gak maksa dia. Tapi si siluman itu gak peduli dong, dan dia tetap nuntut buat dilayanin. Sukir pun mendadak kaku, gak bisa ngelawan, dan sosok itu mulai menggerayangi Sukir. Rasa sakit makin gila pas bagian anunya kena sentuhan si siluman. Sukir mencoba buat teriak minta tolong nih, tapi percuma aja. Sosok itu malah makin brutal, gak kasih ampun nih di sini. Akhirnya Sukir yang udah gak kuat lagi, dia pun tewas di tempat saat lagi bersetubuh sama si siluman itu. Tapi penderitaannya ini belum selesai nih. Setelah dia meninggal gitu, Sukir bakal jadi budak siluman selamanya. Konon katanya ya, di akhirat di dunia sana gitu, yang kita nggak ada yang tahu sih. Nah, sosok itu kemudian pergi nih, ninggalin tubuh Sukir yang udah nggak bernyawa itu. Saat Kirman yang baru balik nih, dia akhirnya pun kaget abis ya pas lihat Asna pingsan di situ, dan lebih kaget lagi pas dokter bilang Sukir udah meninggoy. Jiwa Sukir ini udah lock out ya istilahnya. Kirman gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya kabar kematian Sukir langsung menyebar, bikin warga pada rame tuh ngumpul di situ. Asna yang udah meninggal nih, dia mulai cerita tuh ke Kirman tentang kejadian pada malam itu. Kebetulan ada ustadz yang datang, dan Asna langsung menjelasin tuh secepat mungkin soal penampakan siluman ular cewek itu. Ustadz itu ngerasain kalau ada hawa negatif di rumah Sukir, dan langsung kalau Sukir ini pasti ya udah ngelakuin perbuatan yang sesat gitu. Dia berpikir Sukir udah buat perjanjian pesugihan, apalagi kalau ngelihat Sukir yang tiba-tiba kaya raya, aneh kan. Kirman juga memang bingung juga gitu kan, soalnya Sukir ini memang gak pernah cerita soal usahanya itu. Mungkin bener dugaan Ustadz, Sukir udah jual jiwanya buat pesugihan. Akhirnya Sukir dimakamkan hari itu juga di pemakaman setempat. Tapi yang bikin warga heboh nih, liang lahat Sukir tiba-tiba dipenuhi ular-ular kecil yang gak berbisa gitu. Nah, akhirnya kan dibersihin tuh kan. Setelah dibersihin, Sukir pun langsung dikubur. Dan sejak hari itu, rumahnya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Jadi rumahnya ini ada di sebuah tempat ya yang memang masih kelihatan mewah, gede gitu, tapi memang udah kosong gitu. Kalau kalian pernah lihat ya mungkin itu salah satunya sih.
Ya begitulah nasib orang yang cari jalan pintas buat kaya raya ya. Dia nggak mau berproses, nggak mencintai proses, pingin langsung cepet instan itu aja. Ya mati-matian keluarin duit, tapi ujung-ujungnya rugi juga kan. Bahkan nyawa pun melayang. Ya semoga kita semua dilindungi dari hal-hal begituan, dan kita selalu sadar diri untuk selalu cari rezeki dengan cara yang halal. Ingatlah ya teman-teman, bahwa semua apa yang kita inginkan di dunia ini itu memang harus melalui proses. Dan prosesnya ini masing-masing, ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang mudah, ada yang susah gitu ya, tergantung dari terserah yang ngasih gitu. Jadi intinya kita ditugaskan untuk ya bersabar aja dan terus berusaha, terus meminta kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau rezeki itu memang gak kemana ya, asalkan kita mau menjemput si rezeki itu, tapi dengan cara yang benar gitu ya. Jadi ya silakan diambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya buat pembelajaran kita semua gitu. Dan ya cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga semuanya kalian terhibur, semoga bisa menemani aktivitas kalian. Semoga kalian tidak merasa kesepian dengan hadirnya saya di sini. Dan buat kalian yang suka videonya, silakan diklik tombol like-nya dong. Dan juga yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, share ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang terhibur dengan konten-konten seperti ini. Kalau gitu seperti biasa, waktunya saya di sini untuk pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banget buat kalian sudah selalu setia banget nontonin, ngikutin channel ini terus ya. Semoga kalian nambah rezekinya, semoga sehat selalu agar kita selalu bisa bertemu ya. Yang absen di kolom komentar ya, kita biar makin kenal gitu ya. Buat kalian semua yang belum absen, silakan absenin atau sekitar komen apa gitu kan, biar kita makin kenal. Kalau gitu, akhir kata saya di sini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.